Aku menunduk, menyembunyikan wajahku. Ayo masuk, silakan. Silakan, kata Ernie. Bersama Kak Malik. Ia mempersilakan kami masuk. Mereka lebih dulu, baru kami. Tapi saat hampir masuk, Mindy berbisik, "Kamu punya kami." "Ya, jangan sedih. Ya Allah. Skenario apa lagi yang kau rencanakan untukku?" 5 tahun lebih aku menunggu dan dia kini sudah jadi milik orang lain. Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Kami memasuki ruang tamu yang cukup sederhana, tapi hangat. Walaupun kesan rustik begitu kental, tapi kehangatan dari warna-warna pastel yang terdapat pada bantal-bantal kursi, taplak meja dan bunga-bunga dalam vas membuat ruang tamu ini terlihat nyaman. Jelas terlihat kalau rumah ini dipenuhi dengan sentuhan wanita. Aku duduk di sofa bersama Mindy. Sementara Ernie, istri Kak Malik, duduk di depan kami. Kak Malik dan Mas Doni duduk di sudut lain ruang tamu itu. Mereka berbincang sendiri. Sepertinya sesuatu yang cukup serius. Aku benar-benar tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Tak pernah sedikit pun aku terpikir kemungkinan kalau Kak Malik sudah menikah dengan perempuan lain setelah 5 tahun berlalu. Sekarang, sekedar untuk bicara saja aku tak mampu. Aku sungguh tidak siap menghadapi situasi ini. Yang kulakukan hanya menunduk. Aku mulai meragukan semua yang terjadi sebelumnya. Jangan-jangan semua yang kurasakan dulu hanyalah perasaan sepihak yang tak terbalas. Jangan-jangan ciuman malam itu hanya karena Kak Malik kasihan padaku. "Maaf Mbak kalau kami datang mendadak," ujar Mindy pada Ernie. Perempuan muda itu hanya mengangguk. Namun tatapannya jelas tertuju padaku. Aku tahu karena tadi tatapan kami tak sengaja bertemu. Membuat aku kembali menunduk. Perasaan jengah muncul disertai dengan rasa sesak. "Sudah sarapan?" tanya Ernie lembut. Duh, suaranya saja sudah mempesona. Ditambah wajah yang cantik namun kalem. Gerakannya juga anggun. Tak pantas rasanya aku membandingkan dengan diriku. 5 tahun ini tubuhku berubah drastis. Dari seorang gadis mungil dan kurus, menjadi gadis berotot tapi lebih kurus. Kulitku juga menggelap karena sering berjemur di bawah matahari saat latihan. Ada sesal menyelip di hatiku. Selama ini ibu dan mama sering membelikanku aneka kosmetik perawatan kulit dan wajah. Cuma aku terlalu malas melakukannya secara rutin. Andai saja aku tahu. "Sudah tadi, Mbak, di pesawat," jawab Mindy lagi. Tak lama keluar seorang pria muda membawa 5 gelas teh hangat. Aku berbisik berterima kasih. "Diminum tehnya ya, Mbak-mbak cantik," kata Ernie menawarkan. Lagi-lagi aku hanya bisa mengangguk. Mindy berdiri. "Mbak, maaf. Saya boleh pinjam toilet sebentar?" tanyanya. Ernie menunjuk ke arah dapur. Dan Mindy pun menghilang di balik dinding dapur. "Sudah lama kenal Mas Malik?" tanya Ernie tiba-tiba. Aku tergagap. 5 tahun lalu Kak Malik bertugas mengawal saya." "Mbak," tanganku mencengkeram ujung blazerku. Sebelum saling bertemu, seperti biasa,
Kutanam kuku-kuku dalam telapak tangan sekuat tenaga, menahan cemburu yang melonjak-lonjak di dadaku. Kuberanikan diri mendongak menatap Ernie. Wajahnya masih seperti tadi, tenang dengan senyum menawan. Sungguh, pilihan Kak Malik benar-benar tidak ada cacatnya. Saya juga, tapi baru tahun kemarin. Kami bertemu karena Mas harus jaga saya. Lalu, kami menikah, kata Ernie. Pemberitahuan itu bagai godam besar menghantam hatiku. Tiba-tiba pria muda yang tadi mengantar teh berbisik pada Ernie. Sebentar ya, saya ke dapur sebentar. Wanita itu pun berdiri. Menuju dapur diikuti oleh pria muda tadi. Jadi Kak Malik selalu seperti ini, menjadi pengawal untuk gadis-gadis. Memacari mereka dan kalau beruntung akan menikah dengannya. Ternyata aku hanya satu dari sekian banyak gadis-gadis itu. Alih-alih memberitahuku kalau ia masih hidup, ia memilih menghilang. Mungkin seperti yang diceritakan Mindy. Dari awal Kak Malik hanya menganggapku sebagai klien biasa. Itu sebabnya ia tak merasa perlu datang dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Tangan seseorang memegang bahuku. Aku mengangkat wajah dan melihat Mas Doni berdiri di belakang sofa. Ya. Kurasa kita harus pulang sekarang. Kamu harus siap-siap ke ibu kan? Kamu masih harus mengejar pesawat sore ini. Leganya hati ini. Mas Doni memberi kesempatan untukku melarikan diri dari situasi kaku ini. Untung saja, aku segera berdiri. Kami datang berempat ke kota ini dengan penerbangan paling pagi. Tapi di bandara, kami berbagi tugas. Mindy dan Mas Doni mengantarku menggunakan mobil sewaan. Sementara Kak Devira menunggu di hotel. Selanjutnya paling lama 2 hari. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi selama ini dengan Kak Malik. Apapun hasilnya. Aku akan tetap kembali pada Ibu Jumat ini dan menghabiskan akhir pekan bersamanya. Itu rencana awalku. Sambil memikirkan apa yang harus kulakukan setelah mengetahui kalau Kak Malik masih hidup. Karena sejujurnya aku sendiri tak menduganya. Itu sebelum aku tahu kalau ia sudah menikah. Tentu saja yang ingin kulakukan sekarang hanyalah menyingkir dari hidup Kak Malik selamanya. Walaupun masih ada 2 hari sebelum Jumat, aku tak ingin menunggu lagi. Kenapa tidak menginap? Suara berat di belakang Mas Doni membuat kami semua menengok. Kebetulan saat itu Mindy juga sudah keluar dari kamar mandi. Mas Doni menatapku sebelum menjawab. Ayari harus ke Sydney. Lik, Bu kasih menunggunya. Kak Malik menatapku tanpa ekspresi, tanpa melirik Mas Doni sama sekali. Kapan kamu berangkat? Apa sudah booking seat? Aku mengalihkan tatapan pada Mas Doni. Mana aku tahu urusan begitu. Selama ini semua diurus oleh Kak Devira sebagai asisten ibu atau Mas Doni sebagai wakilnya Papa. Aku hanya ingin segera meninggalkan rumah ini. Ayari datang ke sini hanya untuk bertemu denganmu. Lik, kemarin kamu datang kan? Belum sempat bertemu. Tapi jadwal Ayari sudah telanjur kami atur sebelum ke sini. Ada perubahan sedikit. Pesawatnya sore ini, kata Mas Doni menjelaskan. Sepertinya ia berbohong. Karena saat bicara Mas Doni melirikku.
mengirim kode agar aku tetap diam. Tatapan Kak Malik sama sekali tak beralih dariku. Ia malah mendekat. "Kamu datang ke sini mau bertemu saya kan?" "Ya." Aku terdiam. "Tadinya, Kak, tadinya. Kamu bahkan belum mengatakan apa-apa pada saya. Kenapa sudah mau pulang?" cecar Kak Malik. Matanya terlihat menggelap bagai sebuah gua tak bercahaya. Aku tak bisa menjawab. Bagaimana ini? Kenapa lidahku jadi keluh? Saat itulah Ernie keluar lagi. Dengan santai ia meletakkan sepiring kue yang dibawanya di atas meja teh sebelum menoleh pada Kak Malik. "Sayang, kenapa tamu-tamu dibiarkan berdiri begini? Ayo duduk. Duduk, minum dulu. Cicip kue yang baru selesai nih," ujar Ernie dengan lembut. Wanita itu mendekati Kak Malik. Entah apa yang terjadi karena usai melihat ke istrinya, wajah tegang Kak Malik berubah lebih santai. Tapi ia tak duduk bersama kami. Malah langsung keluar dari ruang tamu menuju ke lantai 2 rumahnya. Menghormati sang tuan rumah. Kami duduk lagi. Aku mengangguk kecil, memberi isyarat pada Mas Doni untuk menunggu saja. "Tak apa." Ernie pun duduk di depanku dengan anggun. "Pesawatnya Ayari sore ini?" tanya Ernie santai. Mas Doni yang mengangguk sambil mengambil tempat duduk di kursi tunggal sebelah sofa. "Bagaimana kalau diubah besok pagi? Besok saya dan teman saya harusnya ke Sydney juga. Tapi saya bisa ambil penerbangan sorenya. Nanti tinggal saya minta bantuan teman saya untuk ganti tiket kamu. Gimana?" tawar Ernie. Aku melirik Mas Doni. Tapi Mas Doni malah berkata padaku, "Terserah kamu." "Ya, saya ikut aja. Nanti saya info ke Devira." "Iya. Jadi malam ini kalian bisa mengobrol dengan Mas Malik. Sudah lama kan kalian tidak berkumpul? Ayo sambil diminum." Sekali lagi Ernie menawarkan minuman dengan senyuman khasnya. Kali ini aku menoleh pada Mindy, yang juga mengangguk setuju. "Baik, Mbak. Nanti Mas Doni bantu urus ya," kataku akhirnya sambil menoleh pada Mas Doni. Mas Doni mengambil alih obrolan. Ia bertukar nomor telepon dengan Ernie, mengatur pertukaran jadwal penerbangan kami.